Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari menjelang sore hari ini Ustazah, dan diiringi hujan yang rintik-rintik, Masya Allah. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir dua bintang tamu kita untuk memperkenalkan. Saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Adi Muhali. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dikasih waktu, masih diberi waktu sama Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa belajar bersama Pak Kiai, mengkaji firman Allah, dan semoga Allah mudahkan nanti podcast kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Bintang tamu kita yang pertama ada kru kita nih, Ustazah, yang nanti akan melanjutkan podcast cerita sebelumnya. Ada Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Arman Cardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu. Baiklah, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast kita ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. Satu adalah SD, alhamdulillah SD-nya maju dan nanti tahun ajaran baru buka kelas bilingual. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan maju. Amin. Dan alhamdulillah juga MTS lebih maju lagi, lebih banyak muridnya dia. Lebih MTS kita itu lebih favorit. SD kita udah mulai favorit juga sekarang. Dan yang ketiga adalah lembaga kita adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusannya apa aja, Ustaz? TIK, Tata Boga, Perkantoran, dan dan Visual, Masya Allah. Dan satu lembaga lagi namanya Madrasah Aliyah. Kalau Aliyah itu cuma 2 jurusannya, IPA dan IPS.
Jadi 2 jurusan itu. Kemudian selain itu juga Hazanah Kebajikan itu ada boarding school untuk anak yatim piatu pekan miskin. Kalau yatim piatu ini mereka di boardingnya nggak bayar, sekolah juga nggak bayar. Dan ada lagi tahfiz, program tahfiz. Jadi kalau anak dari SD programnya 10 juz hafal, nanti MTS 10 juz, SMK 10 juz, jadi 30 juz. Bagi yang mau, nggak diwajibkan. Ada juga di Hazanah Kebajikan itu ekonomi umat, supaya anak-anak kenal perjalanan ekonomi itu gimana, siapa tahu jadi pengusaha nanti. Nah, ada juga produksi roti, setiap hari harus berproduksi karena Setiap pagi dimakan jemaah. ya makan jemaah offline, dan juga dijual juga di pasar juga. Dan juga ada juga bon singkong, produksi juga. Ada juga ikan lele, produksi juga. Dan ada lagi Wisma Agus ini dihuni oleh 13 DTP. Dan di sini ada podcast di sini, pengajian online juga di sini, offline di sini tiap hari tapi. Dan juga di sini juga ada anak-anak yang tahsin, ibu-ibu guru tahsinnya sebelah kanan saya. Dan ada juga anak-anak belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu, TPA juga. Dan di sini banyak juga yang diskusi agama di sini. Termasuk Pak Arman suka diskusi agama di sini sama ustaz-ustaz. Ya. Ada juga penyewaan mobil, 2 bus, kemudian lagi elap long chassis, kemudian lagi ada APV, ada juga Honda. Nah, itulah sebagai pengenalan. Mobil ambulans. Oh, satu lagi ambulan. Nah, ambulan itu digratisin aja tuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh, langsung kontak kita aja. Ada seorang hamba Allah yang pokoknya ambulannya jalan, kita backup semua, mau ke dalam negeri dan mau di luar kota juga bisa. Kalau dapat sampai luar daerah juga dibawa, Bisa, insya Allah. Ya. Sering kita ke Surabaya kemana, lu bawa jenazah. Alhamdulillah ya. Baik, itulah pengenalan Hazanah Kebajikan. Baik, alhamdulillah kita alamin. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju Pak Kiai. Amin, amin, amin. Program-programnya dimudahkan Allah, Amin. disukseskan Allah. Amin, Subhanahu amin, wa Ta'ala. amin. Insyaallah. Baik Pak Kiai, melanjutkan cerita Pak Wisnu kemarin. Oh iya, Mengenai belum perjalanan selesai. spiritual mereka, Pak Wisnu. Waktu itu kan ceritanya masih dalam cerita sebelum mengenal kajian. Insya Allah. Sekarang dia akan cerita Nah, benar. setelah Sudah dia kenal. kenal Pak Quran. Wisnu akan menceritakan sesudah dia ikut mengaji Quran bil Quran di Wisma Agus. Masya Allah. Pada Pak Wisnu kami Silakan persilakan. Pak Wisnu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, saya senang sekali masih bisa dapat diundang balik ke sini untuk Alhamdulillah. untuk cerita dan berbagi pengalaman. Karena memang setiap manusia itu saya pikir memang mempunyai cerita yang berbeda-beda dan juga pasti nanti ceritanya masuknya pasti berbeda-beda dan jadikannya berbeda-beda. Yang seperti saya cerita ke Pak Kiai kemarin itu karena saya kan dikasih sakit tuh Pak Kiai ya, dikasih sakit dulu sementara saya dari latar belakang keluarga yang broken home yang tidak ada kasih sayang segala macam. Ya setelah saya merasa ditinggal dengan Allah, terus mungkin karena saya merasa ditinggal, saya hidup yang semau gue gitu, semau saya aja gitu loh. Nggak pakai aturan. Nggak pakai aturan, Ya, norus ya, gitu loh. ya. Norus itu setelah saya hidup nggak pakai aturan, ternyata mungkin di situ kayaknya Allah memperhatikan hambanya kalau saya lihat gitu. Jadi kayak Maksudnya Allah memperhatikan Pak Wisnu. iya memperhatikan hambanya seperti itu. Jadi lu jangan seperti itu loh, mungkin gitu bahasanya gitu. Mungkin gini pakai. Jadi saya pernah setelah saya mengkaji itu, memang saya waktu itu terbenam di ada saya ayat itu saya pernah saya catat itu di yang surat Al Imran Ah, ayat 14.
Karena memang saya tidak jauh dari itu dunia saya. Oh, Al Imran 14. Iya. Ya, coba kita baca dulu. 14. Silakan Ustazah Yul Halim. Baik, saya akan baca surat 3 Al-Imran ayatnya Iya, surat 3. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sadaqallah. Mungkin saya memandang ayat kata seperti itu, saya memandangnya karena saya dulu pikiran saya hanya gimana saya cara earn money, saya nggak dapat duit yang banyak, uang yang banyak untuk saya hidup, untuk saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Cuma itu pakai, jadi tidak berpikir untuk sedekah, tidak berpikir untuk apa. Tujuannya hanya dunia, Pak. Tujuannya hanya Tujuannya dunia. tuh mikir dunia. Ya, mikir dunia gitu kan, kesenangan, mobil yang mewah ya kan, kesenangan semata. Jadi saya tuh setelah saya membaca surat itu, oh iya, ini gue dulu nih gitu loh. Nah setelah itu mungkin saya sadarnya setelah ini sedikit saya kasih pakai Ya, ya. iya. Saya itu juga melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa saya itu seperti yang di Al-Furqan ayat 3. Al-Furqan ayat 3. Iya, 2568 maaf. 3 dosa besar. Nah, itu dibaca dulu. Yang tadi aja belum dijelasin sama Pak Kiai. Ya, jadi Oh iya. Ya. di surat 3:14 itu dijadikan indah pada pandangan manusia. Iya. Apa kecintaan kepada wanita. Sebetulnya kebalikannya juga. Wanita juga kecintaan kepada pria. Sebetulnya itu wajar-wajar aja. Iya. Apa-apa orang mestinya dia cinta kepada pria, cinta kepada wanita dengan pernikahan yang sah kan. Iya. Apa-apa. Sudah kodratnya, Pak Kiai, ya. Udah kodratnya. Asal jangan cinta sesama jenis. Iya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau ya belain jenis memang tidak lakukan. Nah, yang kedua, orang itu cinta kepada anak. Nah, memang kodratnya juga. Iya. Tapi asal anak itu dididik dengan agama. Dibekali agama. Ya. Dan yang ketiga, cinta kepada harta yang banyak. Sampai harta ini dijelasin, masuk emas, perak, kuda pilihan, kendaraan, kan gitu kan. Jadi itulah kesenangan hidup di dunia. Benar banget ya, Pak Kiai, ya. Benar. Benar sekali, ya. Benar sekali. Nah, tapi jangan lupa di ujung ayat itu, kalau misalnya orang dapat istri cantik, soleha, nggak masalah sih. Orang dapat anak baik, soleha, soleh, nggak apa-apa juga. Orang punya harta yang banyak, dia punya harta banyak, dapatnya halal, diinfakin di jalan Allah kan nggak apa-apa juga. Tetapi ingat, anak-anak ini hanya kesenangan hidup di dunia. Nah, kita pingin jangan sampai kita hanya dunia doang dong. Jadi harapan kita itu dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi dunianya kita dapat nih semuanya nih. Istri cantik dapat, anak baik dapat, harta banyak lipat dapat. Tapi kita dapat juga surga juga dong. Gimana caranya? Ayat selanjutnya. Silakan Pak Ustadz Arman Tardono. Ini 15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah Surat berapa ini? 3:15. Ayat 15. Salah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang tertawa tersedia di sisi Tuhan. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, jadi Allah katakan mestinya dia dunia tidak dapat istri cantik, dapat anak tadi dapat, soleh, juga harta banyak juga dapat. Nah, tapi tidak lupa juga takwa. Kalau dia tidak melupakan takwa, kan Allah bilang kalau kamu dapat takwa, kamu bukan saja dapat dunia saja, tapi kamu dapat juga nanti kamu surga juga. Jadi ada yang lebih baik lagi daripada kehidupan dunia itu. Jadi jangan sampai kita kehidupan dunia dapat, akhiratnya hilang. Kenapa? Akhirat itu kekal, dunia kan tidak kekal. Nah sekarang tadi itu sudah dikerjain semua dosa-dosa besar ini, yang surat 25, 68 tadi itu mana? 25. 68. Silakan Ustazah Andi Mohari. Baik, saya baca surat 25 Al-Furqan ayat 28. 6. 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Sadaqallahu. Jadi diwanti-wanti Allah, jangan sampai kamu itu syirik, jangan sampai kamu itu membunuh, jangan sampai kamu itu berzina. Nah Pak Wisnu, ini semua dilanggar semua. Iya, dilanggar semua. Bagi kemarin saya juga bagian saya melakukan, mohon maaf, aborsi, saya berzina, otomatis semua saya lakukan. Makanya saya mikir, waktu ini adalah dosa terbesar saya, ini saya lakuin semua ini. Dan ini saya sadarnya ya itu setelah saya udah mencoba hijrah kembali, saya baca itu memang ya Allah, ternyata di hidup di Al-Quran itu memang ada sifat-sifat itu, memang digambarkan loh, ada loh gitu. Ya. Nah itu di 68, 69 Ustaz lanjutkan 69. Baik, ayat 69, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah jadi udah masuk ke neraka dan dia akan diazab oleh Allah, dan dia dihinakan juga oleh Allah. Hina ya. Hidup itu kehinaan. Tapi jangan putus asa, kata Allah. Kan ada ayat 70-71-nya. Kalau dia ngaji. Nah. Silakan Pak Wisnu. Di Al-Furqan 70 di 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dengan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau dia misalnya udah ngerjakan syirik sudah, membunuh sudah, berzina sudah, kemudian dia bertobat, tobat betul ya, dia balik kepada Allah, Allah bilang dihapuskan semua dosa-dosanya itu, dihapus semua, kemudian lagi diganti dengan kebaikan-kebaikan setelah dia bertobat. Diulang lagi 71-nya, siapa yang benar-benar bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan balas kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tobatnya benar-benar diterima. Sebetulnya Allah, makanya kalau kita ngaji itu, kita itu beruntung loh kita kalau kita ngaji. Itu dapat berita-berita gembira. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu itu. Tapi sebenarnya bagi yang bikin saya pede waktu saya juga baca udah ngaji itu, saya baca Az-Zumar 53. Itu bikin saya pede, jadi buatnya usah takut lo diampuni semua gitu loh. Az-Zumar 53. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca Az-Zumar 39 ayat 39 3. ayat 3. A'udzubillahi Ayat minasyaitonirrajim. 53. Oh, Ya, 53. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 53. Surat Az-Zumar Ayatnya 53. ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, jadi Sadaqallahul azim. selama orang itu ya, meskipun dia sudah berdosa yang besar-besarnya dosanya, tapi dia bertobat, dia mengampun kepada Allah. Allah katakan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya, semua dosa. Selama dia mau merubah hidupnya sehingga dia bertobat masuk. Itu jaminan. Karena ada ayatnya kan. Kabar gembira juga dipakai. Oh, itu kabar gembira, benar-benar kabar gembira. Iya, karena semua kita kan dosa pakai ya. Iya kan, ya nggak ada kan orang itu di dunia itu sempurna kan, Iya, pasti betul, pasti ada ada. kan, ada sisi mungkin dia hilang, Ya, masa mungkin lalu dia ya, Pak. masa lalu. Tapi kan Allah itu nggak melihat masa lalu, Iya. Allah itu mau lihat masa depan kamu. Ini ada asal nggak pakai asal, ada gitu. Ya ini dilanjutkan dia, lanjutkan dia, ada asal. Silakan. Lanjut. Ya. Baik, saya lanjut. Ayat 54 54-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu, Ya. kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah itu. Allah. Jadi harus kita harus kembali kepada jalan Allah. Tobat artinya Pak Kiai ya. Bersabar. Kemudian kamu menyadari bahwa dulu itu salah. Iya. Jangan diulang lagi. Jangan ulang lagi. Nah, yang Kalau sudah ketiga, tobat nggak boleh diulang lagi. Nggak boleh. nah, yang ketiga Allah katakan ikutin apa kata Allah di Quran. Iya. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhkan. Sudah coba. Simpel Pak. Simpel. Dan Kita double aja gitu. Tinggal mau simpelnya tidak itu maunya begini aja nih, Pak Kiai. maksudnya itu kan. Dan Allah itu menutup aib kita. Allah menutup aib kita. Malah sebetulnya kalau agama lain itu malah kepada orang kan. Iya. Mau pakai maksud menutup, menunda apa gimana? Bukan menunda, menghapuskan dan menghapuskan dosa kita. Dan kalau kita sudah bertobat, aib itu ditutup oleh Allah. Oh. Pak Kiai, kayaknya ada ayat yang mengatakan malaikat itu menutup aibmu 7 hari 7 malam. Kayak pernah dengar. Nggak hadis, bukan Quran. Oh, itu hadis. Makanya kan begini nih, kan coba kita lihat di surat 64 ayatnya 9. Silakan. 64 Pak Ustadz Arman. Saya akan baca surat 64 ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya Ya. dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, kayaknya Pak Arman sampai ketawa-ketawa kan, bacanya kan. Kenapa? Ini kan nanti yang di Yaumut Taghabun. Iya. Yaumut Taghabun itu di hari pengungkapan dosa-dosa. Berarti dosa orang itu dari asam masyad dibikin Dikasih tahu semua. semua. Ya. Kecuali orang beriman beramal soleh. Berarti yang udah tobat nggak dibuka. Enggak, Pak Kiai, ya? orang beriman beramal soleh itu enggak. Adanya ya dibuka oleh Allah itu baik semua. Buruk-buruk tutup. Dan itu hebatnya Allah itu ya. Itu berkali-kali itu Allah ngomong. Berkali-kali. Misalnya nih kayak di surat 29 ayat 7. 9 ayat 3. Iya. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, 9 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat 29 Ya. Al-Ankabut ayat 7. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Saudara, Bayangin, pasti dihapus kesalahan-kesalahannya dan dibalas lebih baik amalan setelah dia bertobat itu. Allah tidak pernah menyalahi janjinya Pak Kiai. Nggak pernah. Kabar gembira juga nih Pak Kiai. Kabar gembira. Masya Allah. Iya betul. Apabila juga. Ada lagi nih di surat 5. Surat 5 ayatnya 33. 5:33. Silakan Pak Wisnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 33. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Shadaqallahu alaihi. Jadi Allah kasih tahu orang yang berbuat jahat itu bukan saja dirinya, berbuat jahat pada orang lain, mungkin dia nipu, mungkin dia menebar apa namanya Zolim lah pokoknya. zolim, penyebar Fitnah. fitnah atau penyebar apa namanya minuman terlarang atau produk terlarang, mengedarkan gitu kan. Nah sampai Allah katakan orang ini dibunuh atau diasingkan di tempat yang tidak ada manusia atau disalib, saking marahnya Allah itu. Tapi dia lihat ayat selanjutnya, Masya Allah. lihat ayat selanjutnya, mana nggak sayangnya Allah itu. Silakan Pak Wisnu. Ya, teruskan ya. Ya, teruskan. Al-Maidah ayat 34. Ya. A'udzubillahi 6 minasyaitonir surat 6. Surat 6 Al-An'am. Yang tadi. Oh iya tadi dia lihat tadi. Iya iya. 534 sekarang. sekarang 534. Iya. Al-Maidah 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, masih ada kecualinya, kecuali orang bertobat, diampuni. Iya. Gimana enggak? Masya Allah. Sebenarnya kalau kita jadi orang Islam itu beruntung kalau dia mau niat untuk dia berbuat baik. Dan janji Allah itu banyak, Allah tuh nggak mau berjanjinya. Nah ini kalau kita cuma baca tiga-tiganya aja ngeri banget Pak Oh, ya. Gak ada Banyak belakang orang ngeri ya banget. kalau kita nggak ngaji kontinu kayak seperti kita ini bisa bahaya juga nih Bisa, Pak ya. Kesannya bisa, Pak Allah bisa jahat juga. banget. Gitu. Bisa juga pengertiannya salah. Iya benar, dia nggak lihat ujungnya ternyata baik banget. Oh sangat baik. Sangat baik. Dan selalu begitu Pak Kiai ya. Ada hukuman di ayat berikutnya ada pengampunan, ada hukuman, ada pengampunan. Masya Allah. Nah, janji Allah yang sudah Allah keluarkan dalam Al-Quran ini, apa kata Allah di surat 6, 134? Silakan Ustaz 6, Zaini Halil. 134. Baik, saya akan baca surat 6 ayatnya 134. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Subhanallah. Sesungguhnya apapun yang telah Allah janjikan pada kamu itu pasti akan datang. Dan kamu tidak mampu menolaknya. Janji apa jadi kurang? Makanya ya setelah ngalamin pengajian 35 tahun, 40 tahun itu benar juga siapa yang Allah katakan itu. Benar juga itu. Nah cuman ada yang yakin, ada yang nggak yakin itu aja. Ada yang istiqomah, ada yang tidak itu aja. Tapi kalau yang ngaji terus kayaknya yakin. Nah, kalau orang yang ngaji terus, nanti dia akan merasakan iya juga ya, iya juga ya. Katanya Pak Wisnu kan mengalami juga, oh iya juga ya. Benar, itu berapa pasti. Karena nggak mungkin Allah itu kan zalim pada kita. Yang kemarin Pak Kiai bilang, yang dua. Saya ingat banget tuh duanya banyak. Orang suka orang yang tobat.
Ya. Ya kan? Dua. Suka banget. Kita tobat mau ngampun benar-benar nggak mau ngulangi lagi. Ya Allah suka. Allah mencintai orang-orang bertobat. Mencintai. Itu baru kemarin kita pakai gitu. Ayat 22 ya. Dua. Surat 2 222. 22 coba dibuka lagi. Silakan Pak Ustadz Arman. 222. Al-Baqarah surat 2 ayatnya 222. 222. Ya ini tentang haid Mas. Bukan itu Betul kan ya? Bukan. Apa 22? Oh, Ada banyak bawahnya. duanya deh. Bawahnya ya. Alinea Tiga-tiganya. terakhir semua. Oh iya ada di bawahnya. Alinea terakhir Pak Arman. Baik. Oh, Mbak. Bawahnya. Saya baca ayat terakhir dari Al-Baqarah Ya, ayatnya 222. ya 222. Alhamdulillah. Ini ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, Ya, Insya itu. Allah itu cinta sama orang yang bertobat dan cinta sama orang yang mensucikan diri. Jadi Sudah sebetulnya bertobat, menyucikan diri Pak Kiai. ya dia tobat nih, bertobat berarti dia memperbaiki diri, mensucikan diri. Allah itu suka. Tidak mengulanginya Jadi lagi. ada effortnya orang itu berusaha. Dan orang yang masuk surga juga, orang bertobat juga. Coba lihat surat 50 ayat 31. 50 ayat 31. Silakan Ustazah Ani Muhari. Baik, saya baca surat 50 surat Qaf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Sadaqallah. Terus lanjut. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Bertobat. dan memelihara semua peraturan-peraturan. Ya. Sadaqallahu. Lanjut. Oh, Masya Allah. Tiga, yaitu orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan Ya. olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Terus. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Sadaqallah. 2 kali tobat. Kayaknya Allah itu suka sama orang bertobat. Termasuk orang didoain malaikat 24 jam itu. Orang beriman, orang bertobat. Gimana dan orang bertobat? Iya. Didoakan malaikat. Iya, didoain oleh malaikat. Coba lihat suratnya 40. Ayatnya 7. Silakan Pak Wisnu. Surat 40 ayatnya 7. Ya. Saya bacakan surat 40 Ghafir ayatnya 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat Ya, coba. dan mengikuti jalan agamamu dan pelihara mereka dari azab neraka. Kepada malaikat. Coba. Malaikat 24 jam di ars keliling. Dia doain orang-orang beriman sama orang-orang bertobat. Nah, makanya kan kalau kita habis sholat suka baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya dalam rangka tobat juga. Istighfar itu tobat yang paling mudah, gampang. Mudah, ya. gampang, dan pasti. Dan ini juga benar-benar Iya. menggugah Ya, hati bagi ya kayak Ibu Budi kan ngomong, Ya. Pak Ustadz dia baca istighfar, enggak keras sih suaranya tapi kayak menggugah hati. Iya, menyentuh hati bagi Iya. ya. Jadi emang awal kita bertobat itu istighfar dulu bagi ya. Arti istighfar itu kita mengakuin bahwa kita punya salah, kita punya dosa. Kan salah karena orang itu suka menjudging, tahu kan judging kan? Judge. Menjudge orang itu begini. Dosa. Gitu. Main nuduh aja nuduh. Iya. Nggak boleh.
Kita doakan pakai ya. Justru orang yang begitu kalau dia bertobat malah lebih bagus nantinya daripada orang yang nggak punya dosa tapi dia menjanji orang terus kan. Lebih ditempelin dia ke sana lagi. Jadi kalau orang yang kan Allah katakan hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan perhatikanlah apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Jadi berarti Allah itu nggak melihat masa lalu kita. Yang Allah tunjukkan Allah maunya kepada kamu itu masa depan kamu. Masa lalu itu udah. Waktu itu masa lalu kamu udah. Masa depan. Masa depan kamu nanti yang lebih baik, yang lebih bahagia menuju surga. Allah nggak melihat masa lalu kita. Dan Allah itu nggak dendam. Itu enaknya Allah itu. Cuman kalau orang ngaji baru orang paham. Kalau orang nggak ngaji kan, kalau ngaji kan bisa dia ngomong, nggak tahu kartunya, lu tahu kartunya dia, nggak boleh begitu. Saya kalau ketemu orang saya bantah, nggak boleh begitu kita. Tapi nggak boleh pakai mengingat-ingat masa lalu yang buruk itu nggak boleh pakai. Atau hanya dijadikan pelajaran. Kalau aja? dijadikan pelajaran boleh, cuman kalau dia mengingat-ingat itu untuk menjadikan dia kesedihan nggak boleh. Nggak boleh pakai. Nggak boleh, pinangisan, ngingit-ngingit, nggak boleh bagi. Enggak maksudnya ini. Jadi kalau itu sebagai pelajaran buat kita bisa. Cuma kalau kita ingat-ingat mau gimana gue dulu tuh gini nggak usah. Iya nggak usah. Nggak boleh lupain Nah aja. karena udahlah yang lalu tuh kita kubur aja. Lalu biarlah berlalu. Nah yang penting akan datang kita. Kenapa yang penting itu akan datang kita? Kayaknya Allah kan melihat itu kan nanti husnul khotimah kamu. Husnul khotimah kita. Makanya kan Allah bilang kan kalau ada orang yang meninggalnya husnul khotimah itu dosa-dosa lalu itu nggak dianggap semua. Dosa besar kecil nggak dianggap. Nah cuman kalau orang itu ngaji udah tahu gitu. Tapi orang kalau semua orang nggak ngaji. Nah justru orang yang ngaji tapi dia menjudging orang tadi itu duduk orang begitu malah justru bisa menyebabkan dia sendiri yang kena. Dia sendiri yang berbalik itu. Udah tahu ilmunya tapi masih dikerjakan pakai ya. Ya kan dia kan Larangannya. dia melihat orang itu di mana orang itu saat sekarang ini, bukan melihat masa lalunya. Misalnya saya ini melihat masa lalu Pak Arman ngapain? Ya, udah tahu lah kita namanya orang pilot kan. Tahu lah. Udah tahu lah. Tahu lah. Tapi kan sekarang kan udah jadi ustadz, udah jadi habib kan. Kita lihat yang jadi habibnya aja. Pas ngomong udah tahu matanya agak mendelik. Waduh, ada pakai Aduh. Tapi luar biasa Allah ya pakai. Waduh. Ketika kita bertobat, Nggak ada Allah dosa. hapus gitu. Hapus. Seandainya Allah buka lagi kan kita mati Wah. kita udah tobat ya. Nah, makanya Allah kasih tahu dua aja itu dosa yang tidak akan diampuni. Surat 4:18. Nggak ada ampunan kali itu. 4:18. Ustaz Arman ya? Pak Arman. Yuli. Yuli. Ustazah Yuli. 4:18 ya. Baik, saya akan baca surah 4 An-Nisa ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi ada orangnya. Begitu dia tobat, dia sudah sekedar mau. Nggak bisa. Telat itu maksud begitu. Kayak Fir'aun. Atau yang kedua, orang yang meninggalnya memang kafir. Ya nggak ada ampunan itu. Dua ini aja nih.
Kalau yang tadi yang Mas Wisnu bilang, oh dosa ini, semua diampuni. Barangkali kita ini nggak ada dong dosa orang yang lebih berat daripada dosa Umar bin Khattab. Membunuh anak langsung perempuan, membunuh orang Islam, semuanya. Berjudi, minuman keras, apa sih? Berzina. Tapi begitu dia bertobat, cuman kadang ada orang tanya, Pak, apa tandanya bahwa tobat itu diterima? Satu tandanya, kalau dia sudah bahagia, dia sudah tidak kebayang-bayang lagi kayak dikejar-kejar dosa, itu udah terima. Terus kata juga hatinya udah apa sih, empati gitu ya. Ya, kalau hatinya kan sudah mudah empati, terus hatinya kan sudah Punya rasa kasih ya, sayang. rasa kayak sayang sama orang. Pertama kita lihat dulu yang boneka itu dulu, apa Ada tobat diterima. dikejar-kejar dosa Oh, dulu. ya, bicara. Suratnya 42, ayatnya 23. 23. Silakan Pak Ustadz Arman. 42, 23. Ya, Surat 23. Az-Zura ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Itu 23. 3. Di 22-nya tuh, 22-nya. 22-nya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan melihat orang-orang zalim yang sangat ketakutan karena kejahatan Sangat ketakutan. yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi kalau orang yang berdosa itu, dia ketakutan dikejar-kejar dosa kan. Nah. Dan sedangkan orang beriman, kan dia berada di taman-taman, senang, bahagia. Berarti kalau orang yang tadi dikejar-kejar dosa itu, berarti dia masih belum diampuni ini terima tobatnya. Tapi kalau dia sudah merasa senang, bahagia, hidup ini udah nyaman, nggak mau lagi ingat masa-masa lalu lagi, punya udah gua masa lalu udah lah. Terus misalnya ada orang sedikit, lu jangan masa lalu lagi, ke depan aja. Move on. Kalau dia udah gua maunya masa depan aja. Itu udah terima tuh. Udah terima tuh. Tapi kalau dia masih ngomongnya pingin yang lalu-lalu lagi, masalah dia yang gua dulu. Oh iya. Itu belum ya. Kadang-kadang masih ada ya kita namanya manusia begitu. Iya. Jadi dia pingin benar-benar berubah. Gitu. Saking bertobatnya udah nggak mau ingat masa lalu Nggak lagi mau, Bang ya. nggak mau. Kalau ada orang buka juga, udah nggak mau. Ingat lagi gitu. Ingat masa lalu, masa lalu itu udah kubur. Nah, itu udah masuk dia ampun itu. Tapi kalau dia masih waktu gula itu dulu, gula ini dulu, itu sebelum tuh. Oh iya. Tapi kalau dia sudah, saya tidak mau lalu ya sekarang saya akan datang. Tapi kalau kita masa lalu kita misalkan dizolimi sama orang itu nggak boleh diingat juga. Masa lalu kita dizolimi orang itu boleh sebagai pelajaran supaya kita jangan kejadian seperti itu. Takutnya merusak hati pakai ya. Iya. Timbul lagi rasa benci, Ya, timbul lagi rasa iya. kecewa gitu. Ya makanya kan ada doa yang saya baca yang terakhir itu kan. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa qina rabbana innaka antal
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, janganlah kami ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang beriman, saudara-saudara yang beriman yang lalu. Terus janganlah kami jadikan hati kami ini kebencian terhadap orang-orang beriman. Quran. Iya. Supaya kita jangan terbenci sama orang beriman. Benci sama orang beriman. Ya, berarti Allah menginginkan kita itu sebetulnya meskipun mungkin ada orang itu yang menyakiti kita, tapi kita jangan benci karena dia beriman. Mungkin bagi Ustadz Arman berat itu, tapi harus belajar Pak Ustadz Arman. Harus belajar. Harus Sama Pak belajar. Arman ya. Ya. I know. Udah cuma Udah lupa. Karena aku pikir buat apa dipikirin. Nah, itu berarti udah masuk Quran nih kalau gitu ya. Masa dia nggak pernah cerita masa lalu dia ya? Iya, nggak pernah, nggak mau dia. Iya, saya kan nggak pernah mau karena saya pikir itu buat apa sih sebenarnya. Ah. Nggak ada gunanya, tapi buat pribadi saya Iya. itu suatu pelajaran. Nah, Perlu benar. diceritakan. Berarti Karena juga kalau tobat gitu Pak ya, saya menyesal gitu. Misalnya waktu pernah nyoba alkohol misalnya, saya waktu itu kan nggak tahu ya, saya pikir itu boleh. Jadi saya coba, gitu-gitu pusing sama banyak. Terus baca Al-Quran ternyata itu haram. Saya langsung menangis, ya Allah, kenapa sih kok saya minum? Kok gitu nggak boleh? Itu Ya. Nggak Nah, gitu. jadi berarti termasuk itu sudah udah masuk gitu. Makanya kan setelah dia melupakan itu tanda orang yang diterima imannya itu, dia ada rasa sekali sayang sama orang yang susah gitu kan. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak ada rasa empati kan. Empati nggak ada, Tegaan cuek. ya. Nggak ada. Raja tega. Raja tega. Kayaknya kan surat 1996. 1996. Silakan Ustazah Amin Mali. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat 19 Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Shadaqallah. Jadi orang yang beriman pada masalah itu, tanda iman masalah yang terima itu ditanamkan rasa kasih sayang pada orang lain, gak tegaan. Iya. Nah berarti kalau orang masih raja tega berarti belum. Raja tega. Ada kan orang kan raja tega. Ada. Jadi sebetulnya memang gitu ya. Ya itulah syukur kita tuh ngaji ya. Biasanya kita dibuka oleh Allah, dibuka oleh Allah, diingatkan lagi. Jadi sehingga kita nantinya itu sempurna kan. Nah cuman untuk menjadikan istiqomah ini juga, itu juga perlu perjuangan juga itu. Perlu perjuangan kan. Ada cobaannya kanan, ada cobaannya kiri, ada cobaannya depan gitu kan. Ya cuman dari cobaan-cobaan itu kita akan menang kalau kita sabar. Sabar, tawakal, pasrah dan doa terus-menerus. Ya, karena mengalahkan diri kita atau mengalahkan diri orang lain itu dengan sabar dan takwa itu. Sabar dan takwa. Saya ingat Pak Kiai terakhir bilang beberapa hari yang lalu, oke jadikan ini sebagai kamu sebelum dijemput. Ingat di kajian kan? Kalau nggak salah surat 3, 102, 103. Amalkan amalan ini sebelum kamu berpulang. Oh, ya surat 3 ya. Surat 3 itu ayatnya Di kajian waktu itu terakhir Pak Kiai ngomong gitu. 102 ya. Iya, 102, 103 ya. Ya. Surat 3 ayatnya 102 dan 100. Tiga. Iya. Silakan Pak Wisnu. Sebenarnya dia sampai 105 kalau dia ngomong. Kalau di fullin ya. Surat saya ya. 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 3, 102. Sampai 105. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 102.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan karena ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Lanjut ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Sadaqallah. Nah, ayat ini kan surat 3 ayat 2 nih, Allah kata, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati di luar Islam. Tapi bagaimana caranya? Ada 5. 1, kamu berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Quran. Kejar Quran ini, pelajari Quran ini, pagi malam. Istilahnya itu hidup mati bersama Quran. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang kedua nih. Yang ketiga, ingat akan nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Jadi nah ini boleh nih, ini masa lalu kita kita dulu gini. Lalu sekarang udah alhamdulillah nih, udah sahabat kita, circle kita udah beda nih. Allah katakan kamu dulu berada di jurang api neraka nih. Kalau kamu nggak karena Allah, kamu berada di jurang api neraka. Dan yang keempat, hendaklah ada di antara kamu itu satu golongan orang ngajakin orang ke jalan Allah, mencegah orang ke berbuat buruk, itulah orang beruntung. Ya kayak pengajian nih, kita ketemu sama pengajian, ustaz gitu ya. Dan yang kelima, jangan kamu seperti orang berpecah belah. Seperti aja nggak boleh. Apalagi pecah belah nggak boleh. Sebegitunya kan Allah itu. Makanya kan hablum minan nas itu penting sekali. Ya jangan kita sembarangan memutuskan hubungan hablum minan nas. Meskipun kita dalam keadaan disakitin, tapi nggak apa-apa. Mengalah itu adalah Mengalah untuk menang. mengalah untuk menang. Bukan mengalah untuk disakitin. Bukan mengalah untuk disakitin, mengalah untuk menang. Emang sekaligus kita rasanya sakit. Iya. Tapi sebetulnya Kita sabar, hadiahnya luar biasa luar Pak biasa ya. tuh. Dan ingat, hanya orang yang sabar yang masuk surga. Iya, orang sabar itu. Masya Allah. Ya kan masuk surga. Kalau nanti ke akhirat itu Karena saya amalan yang yang paling ayat berat. terakhir ini aja. Iya. Ya makanya dibaca oleh Ustaz Ani tadi kan Iya. di surat 3:200 itu kan, Terus, hai orang-orang beriman, bersabarlah. Tingkatkan kesabaran kamu. Loh, udah sabar, tingkatkan kesabaran lagi. Udah gitu suruh hati-hati. Bertakwalah agar kamu menjadi orang yang dirahmati dan sayangi Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Ya, atas ya. pelajarannya pada sore hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita, khususnya yang hadir di sini dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di seluruh dunia. Dan semoga apa yang Pak Kiai sampaikan, dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Ya, baik, alhamdulillah, masya Allah luar biasa Pak Kiai ya. Ternyata Allah itu maha baik. Dosa kita sebesar apapun, kalau kita bertobat, Allah ampuni. Bertobat bukan hanya meninggalkan dosa, tapi juga membenci dosa itu Pak Kiai ya. Iya. Artinya tidak Dan mengulangi lagi. memperbaiki. Yang penting adalah memperbaiki.
Dan jangan lupa untuk berdoa juga Pak Kiai ya, minta petunjuk sama Allah, minta ampun sama Allah. Seperti pada surat Ali Imran ayatnya 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mengangkat tangan kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar supaya guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin, semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang berkah sehingga bisa menyampaikan ayat-ayat Allah lebih luas lagi, lebih banyak lagi ke tempat-tempat yang lain dan dapat bermanfaat bagi umat. Dan semoga Pak Kiai, anak, mantu, cucu, keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, bukan hanya sukses urusan dunia, tapi sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin maju, makin besar, program-programnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semoga Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Semoga doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak Kiai di tanah air maupun di tanah suci Mekah dan Madinah juga semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa Pak Kiai waktu sedang ngaji dan sholat semoga juga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir ini Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan semoga anak cucu mantu keturunan kita juga menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mas, sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.